nih buat teman-teman, aku juga punya informasi. Kalau teman-teman pengen bergabung juga sebagai staff di Amatoris, nanti akan aku informasikan. Tapi sebelum itu, aku mau deskripsiin dulu nih. Kira-kira Amatoris itu apa sih? Teman-teman tahu Amatoris dari sosial media apa nih? Apakah Twitter, atau Instagram, atau YouTube nih? Karena kita juga punya YouTube lah. Oh, dari grup WhatsApp. Ada tuh. Oh, dari Twitter. Wah, banyak banget tuh teman-teman dari Twitter. Twitter, Instagram gitu ya. Dari Twitter langsung ke Instagram ya, karena kita nge-share link Zoom-nya di Instagram ya. Oke, wih, tadi tweet juga nih teman-teman, pasti teman-teman Ambivers ya ini. Oke, dari Twitter dari baru banget tadi siang, wih, selamat bergabung menjadi Mateoris. Oke, kalau gitu, jadi aku mau memperkenalkan kira-kira Amatoris itu apa sih buat teman-teman yang baru denger gitu ya. Jadi, Amatoris itu adalah platform non-profit, di mana platformnya itu adalah platform edukasi yang menyediakan kelas online gratis dan program lainnya untuk siswa di seluruh Indonesia, khususnya nih buat Mateoris yang memang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia perkuliahan. Nah, aku jadi kepo deh. Kira-kira nih Mateoris itu pengen masuk ke universitas apa sih? Boleh dong komen. Dan juga boleh sama program studinya. Coba aku mau baca sambil diaminin juga nih. Oh, UGM, amin. UB, Psiko UI. Wih, agribisnis tuh. Unpad, Unpad juga dulu impian aku. Oh, UPI, halo. Aku di UPI nih aku. Oh, ada ITB, hukum UI, amin. Psikologi UI ya. Wow, teman-teman sangat tinggi ya mimpinya. Aku doain semoga kalian lulus di universitas dan program studi impian kalian ya. Amin. Oke, aku juga mau nanya nih kira-kira kan karena kita tuh sekarang mau kelas PK. Teman-teman tuh selama belajar nih ya dari awal belajar sampai sekarang kira-kira menurut kalian pengetahuan kuantitatif ini tuh susah, mudah atau sedang gitu? Atau kalian punya favorit lainnya nih? Kalian apakah merasa susah? Susah nih KL. Waduh, susah. Oh, ada yang emotin nangis lah. Susah banget. Wih, pakai banget ya. Susi sulit BGT katanya susah pakai banget. Oke, karena teman-teman merasa kesulitan sama pengetahuan kuantitatif, jadi pas banget nih Amatoris ngadain kelas bareng KL yang memang gampang banget dan akan lebih mudah untuk mengajarkan ke teman-teman supaya teman-teman juga dari yang susah menjadi mudah untuk menghafal dan mengenal pengetahuan kuantitatif ya. Kalau gitu aku mau langsung panggil KL-nya. Halo KL, apakah udah bergabung KL? Halo, Halo KL, KL gimana nih kabarnya? baik. Mina gimana? Oh baik, aku abis perjalanan nih langsung semangat banget mau ikutan kelas amatoris bareng KL. Wih, wih, dari mana KL, tuh, Kak? Eh, aku dari Bandung aku ke Jakarta. Nih, katanya Kak ada yang ah, komen manis amai KL katanya. jangan gitu dong, malu. Aduh, KL-nya makin semangat nih buat ngajarin kalian pengetahuan kuantitatif. Kalau gitu KL udah siap belum? Udah dong. Oke, kalau gitu aku serahin ke KL ya. Semangat KL. Oke, makasih, Winay. Oke, halo semuanya. Halo. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama aku El, dan di sini ada. Bisa dilihat. Nah, yes. Nah, halo Materius, kenalin nama aku El. Aku adalah mahasiswa angkatan 2021. Berarti kita beda 3 tahun ya. Oke, bombastis. Semester 5 di Universitas Gunadarma. Dan jurusan aku tuh sistem informasi. Siapa sih yang lagi pengen masuk IT, ngoding-ngoding. Jadi tuh kegiatan aku di kuliah itu sama ini tuh ngoding, terus habis itu matematika, banyak deh pokoknya ada bisnis akuntansi pun aku pelajarin. Dan terus kalau kalian mau keep in touch sama aku ada IG Linggazal sama ada Twitter Just Ask What If gitu. Nah, oke nanti ajarin statistika. Aku kira KL dari UI. Nggak, deket sih. Aku bisa ke UI jalan. Oke, em,
aku tadi dengar kalian pada ada yang bilang PK susah, ada yang bilang PK sedang, ada yang kayak musuhan sama PK. Bener gak sih? Aku tuh dulu anaknya juga yang nggak suka matematika. Surprisingly, aku dulu nggak suka sama matematika. Bahkan nilai rapotku tuh dulu 6. Tapi ya, alhamdulillahnya abis itu aku bisa ikut belajar matematika, aku latihan soal, terus habis itu akhirnya nilai PK aku kemarin pas lagi aku TBK adalah 820. Alhamdulillah dapet segitu. Jadi karena aku mendapatkan angka segitu, aku mau bantu kalian juga mendapatkan angka seaku atau lebih tinggi lah dari aku. Jadi ya, jadi kita di sini aiming untuk mendapatkan nilai UTBK di atas 820 something. Oke? Oke. Nah, sebelum kelas, aku tuh selalu ada ground rules, di mana kalau lagi kelas sama aku, kalian mau nanya nggak jelas, ada yang nggak jelas, atau kalian masih bingung, itu ditanya aja, mau kamu pakai, mau di mute, atau mau pakai chat juga nggak apa-apa banget. Aku bisa lihat dua-duanya dan jadi pokoknya akhir dari Zoom ini kalian udah paham banget nih sama apa sih PK, sama apa sih soal-soal yang akan dibahas dan nanti kira-kira kalau ketemu soal yang sama sama apa yang aku bahas hari ini itu bisa ngebantu kalian ke depannya. Jadi pas lagi ke depannya kalian lihat soal yang sama-sama aku, kalian udah tahu nih gimana cara ngelakuinnya. Jadi kalian one step ahead dari teman-teman yang lain dan mendapatkan 800 something. Oke, amin ya kan, amin dan semoga 800 something itu bisa membantu kalian untuk masuk ke perguruan tinggi dan juga jurusan yang kalian mau. Amin. Oke, without any cengcong-cengcong, saatnya kita lanjut ke soal. Jadi aku kemarin tuh habis lihat Kahoot kan. Kemarin tuh aku sempat pada pakai Kahoot gitu pas lagi aku kelas PK with L sebelum sama Amatoris gitu. BTW ini kelas Amatoris pertama kan ya Mina ya. Buat anak 2024 ya ada muka saya. Yes. Jadi, yuhu gitu. Nanti bakal banyak lagi kelasnya. Kita tunggu aja tunggu Mina beraksi. Nah, oke. Tadi sudah. Oke, apa aja sih yang mau kita bahas hari ini? Gitu. Oke. Nah, apa aja yang mau kita bahas hari ini? Oh ya, sebelum aku mulai kelas, aku pengen ngasih tahu nanti buat recording sama PDF-nya bakal di publish sama Amatoris lewat YouTube Amatoris dan juga untuk materinya bakal ada di Google Drive Amatoris. Oke, jadi untuk yang ketinggalan atau apa atau internetnya ngeblank tiba-tiba itu kayak aman aja karena nanti bakal ada recording dan juga ada PPT-nya di sana. Dan yang akan kita bahas, balik lagi, itu ada aljabar bilangan biasa, dan terus habis itu bilangan biasa nggak tuh? Bilangan sederhana, simple, dan terus habis itu ada baris dan deret, terus ada bangun datar, ada persamaan dan fungsi kuadrat, dan juga yang terakhir ada eksponen dan juga logaritma. Gitu. Karena eksponen sama logaritma itu dia berhubungan lah. Oke, lanjut kita ke soal pertama. Nah, ini aku nanya dulu nih, kira-kira kalian pada pengen ngerjain dulu atau kalian mau langsung dibahas? Coba, siapa yang mau ngerjain dulu? Ngerjain dulu. Oke, siap Rijal, ngerjain. Oke, jadi di setiap soal berarti akan aku kasih waktu 2 menit untuk kalian ngerjainnya. Habis itu kita bahas bareng-bareng. Oke, soal yang pertama, aku udah nyiapin ini nih HP. Jadi kita langsung, oke, aku udah set ya. 1, 2, 3, start. 2 menit. 2 menit 30 detik lagi. 2 menit, let's go. Katanya if we never try, how about we know? Nyanyi dong kita. Iya, sambil nunggu Oh mereka ya. iya, oh iya. If we never Iya. try. Kayak kita harus jadi penyanyi aja nih, Min. Oke, atau terus ganti aja ya jadi penyanyi ya ini. Oh, Bener. udah Wih, ada. bombastis Rizal. Oke, A, A, A.
BTW aku lagi sering banget ngomong bombastis guys. Kayak aku akan meracuni kalian untuk ngomong bombastis juga. Bombastis. Kak. Wah ini nggak butuh waktu. Ini masih 1 menit 20 detik loh. Dan kalian udah kelar. Kayak wow. Oke. Oke. Kalau udah kayak gitu berarti karena udah banyak yang jawab nih. Kayak udah 1.300 orang deh yang jawab. Kita langsung bahas aja ya. Oke. Katanya di sini tulisannya, jika 121 AB sama dengan 2805, maka nilai dari 333 AB adalah berapa? Nah, jadi soal ini tuh sebenarnya ada dua cara untuk kalian kerjainnya. Misal ya, kita bikin tulis di sini dulu. Ada 121 AB sama dengan 2805. Oh, A5. Nah, ada caranya kamu cari dulu AB-nya dengan 2008 nih, terus dibagi sama 121. Tapi kan agak susah ya, angkanya tuh besar. Makanya kita lihat, ternyata dia minta 363. Di mana 363 itu adalah kelipatan dari 121. Kelipatan berapa? Oh, ternyata 121 kalau kita kali 3, itu hasilnya 363. Berarti dia kelipatan 3. Artinya, kita sisa kaliin aja deh semuanya dengan 3. Kalau di sebelah kiri kita kali 3, 363, berarti yang di sebelah kanan juga harus kita kali 3. Ini emang agak gede ya angkanya. Dan oke. Oke. Ini berarti adalah jawabannya 8.415. Aku ngitungnya nggak secepat itu sih, guys. Aku udah kalkulator tadi. Kira-kira dari soal nomor satu ada yang mau ditanya dulu nggak? BTW, OTW, Baswe. Kalau ada, kayak apa namanya, kalau aku ngomongnya agak kecepetan, atau aku ngomongnya agak gimana, bilang aja ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, boleh banget dong kasih reactionnya. Kayak di TikTok gitu lah, kayak masih mawarnya, nyam nyam, kenyang. Itu dia udah nggak terlalu booming, aku udah nggak pernah ngeliat di FVP lagi. Tapi kayak seru banget nontonin mereka dulu. Nyam nyam, kenyang, nyam nyam, kenyang. Tap tap layarnya, betul banget Rizal. Makasih orang baik, sama-sama ya Desti. Ini kocak lagi. Kenapa ya kayak terima kasih orang baik tuh kayak sebenarnya itu kata-kata yang biasa aja, tapi tuh kayak kotak banget gitu loh. Kayak terima kasih orang baik gitu. Aneh banget ya bahasanya, tapi kayak terima kasih orang baik gitu. Oke, kita lanjut ya kalau kayak gitu ya ke soal yang berikutnya. Soal tentang baris deret. Soalnya tentang apa sih nih, Kak? Coba let's go, kita see sausin. Kalau ada yang mau ditanya, jangan malu ya. Langsung aja tanya, chat atau apa, nanti aku bakal bales. Oke, kelihatan katanya ATS itu ATZ, sorry. ATZ itu berbaris eh berbaris berdampingan. Setiap orang mendapatkan nilai X, 6, 18, 19, 1, 12, Y, dan 15. Kira-kira buat ngegantiin X dan Y gimana nih? Woi, cepet banget nih, Faik. Gila, bombastis nih. Katanya udah, Dek. Coba yang lain dibantu dulu. Kira-kira jawabannya apa nih? Apakah setuju sama Faik? Oke, semuanya jadi D ya. Oke, aku pengen nanya deh ke coba tadi Fai. Oke, Fai, kalau menurut kamu tadi caranya kayak gimana? Kenapa kamu bisa dapat 15? Dapat D. Pola bilangannya gimana kalau dapat D? Kelipatan 3. Kelipatan 3. Berarti ini Y-nya, X-nya kelipatan 3. Oh, bukan kelipatan 3. Oke, coba ya kita bahas ya. Oke, ada yang jawab A, ada yang dapat +3, langkah 2 kali, terus ditambah 3, +3. Oh, oke. Oke. Berarti langkahnya gini ya guys ya, +3.
plus 3. Apakah ini plus 3? Benar, plus 3 juga. Oke, ini berapa? 15 tambah 3. Tuh, jawabannya juga 15 dan 24. Begini benar nggak? Oke, ada yang jawab A. Oke, sekarang kira-kira udah ini belum? Tapi sebenarnya guys, di soal ini ada dua bilangan yang bisa dipakai. Ada dua bilangan dan juga ada dua jawaban ternyata di soal ini. Kira-kira ada yang bisa lihat lagi nggak sih bilangannya apa? Pola bilangannya gimana? Ini kan pola bilangan pertama ya. Ada lagi nih pola bilangan kedua. Ada yang bisa tahu nggak pola bilangan kedua kayak gimana? Angkanya tetap sama. X, 6, 18, 9, 21, 12, Y, 15. Oke, nih, kalau pola bilangan yang kedua, itu aku bisa dapat tadi ke sini, nih, dari sini ke sini itu berapa? Plus 12 kan? Nah, dari sini ke sini berapa? Min 9. Sini ke sini plus 12 lagi ternyata. Min 9 lagi. Nah, di sini aku bisa dipakai plus 12. Maka untuk yang kedua bisa jadi sama dengan 24. Dan Y-nya jadi berapa? Eh, Y-nya jadi 3. Nah, gitu guys. Tapi nanti kalau di soal UTBK jawabannya udah pasti satu kok. Dan di sini aku pengen ngasih tahu aja kalau pola bilangan itu sebenarnya juga tergantung perspektif orang masing-masing gitu. Cuman ya di soal ini ada dua ternyata jawabannya. Kira-kira ada yang mau ditanya dulu? Dan apakah aku ngomongnya kecepatan? Kalau aku kecepatan bilang aja ya guys. Karena kadang aku juga nggak nyadar gitu loh kalau kecepatan. Min 3 ya kak itu. Yes benar jadinya yang jadinya yang A gitu. No, Kak, jawabannya dua. Terus kalau jawabannya dua gimana? Kalau jawabannya dua, kalau di UTBK sih nggak ada jawaban dua sih. Alhamdulillahnya sih nggak ada jawaban dua ya kalau di UTBK karena bakal agak rancu dan bakal jadi bonus. Jadi kalau ada soalnya ada dua jawaban sih, kayaknya sih most likely peluangnya 0,00001. Cuman kalau ada nanti tanya pengawas. Aku nggak tahu lagi kalau dua jawabannya karena kalau itu kalau UTBK nggak ada. SNMBT, sorry, bahasanya SNMBT. Kak, kalau Kak ada cara cepat nggak buat tahu polanya? Sampai sekarang untuk nyari pola, aku saranin untuk banyakin latihan soal. Karena bagaimana kamu bisa ngelihat soal itu tergantung sama berapa banyak soal yang udah kamu kerjain. Jadi semakin cepat kamu mengerjakan pola ini, semakin banyak kamu mengerjakan soal pola bilangan, itu semakin cepat juga kamu dapat melihat pola di suatu soal. Jadi ya cara cepatnya adalah banyakin WhatsApp. Kak, ini ada rumusnya nggak? Kalau ini nggak ada, kalau cuman sedikit ini nggak ada sih. Ini lebih enakan gak usah pakai rumus-rumus aritmatika atau apapun sih. Ini lebih ke pola bilangan. Ada yang mau ditanya dulu? Kalau ada yang mau ditanya lagi? Udah pada paham yang nanya? Kalau nggak ada, boleh banget dong kasih reactionnya, guys. Cing, 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 cing. Deret ini ada di PU apa PK sih, Kak? Soalnya di buku wangsit ada di PU. Nah, jadi kalau deret ini kadang ada di PK, kadang ada di PU. Jadi ya bisa dilihat aja sih. Waktu tahun ini tuh soal UTBK asli aku ambil dari tahun, tapi ini agak aku modif sih. 2020, 2021 apa. Itu tuh setingat aku ada di PK. Tapi emang biasanya juga ada di soal PU gitu. Jadi ya bisa dipakai buat dua-duanya. Bener kan? Bagus. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, yaitu soal persamaan kuadrat. Oke, kita lihat nih kira-kira soal persamaan kuadrat. Kalau di PK ini sebenarnya persamaan kuadrat ini agak krusial, karena persamaan kuadrat ini biasanya dia di eh, kawinin itu sama, kawinin itu maksudnya dicampur sama rumus eksponen, sama rumus logaritma, atau persamaan garis itu sering banget. Jadi
untuk kalian tahu persamaan kuadrat, ini adalah materi yang dasar yang harus kamu tahu juga sih. Jadi jangan lupa belajarin persamaan kuadrat ya guys. Oke, jangan gitu dong, nanti Spiderman-nya hilang. 2 menit guys. Peter Parker ingin melihat nilai X. Ini Peter Parker. Yang memenuhi sistem persamaan fx kuadrat min 6fx sama dengan min 8. Fx-nya ternyata setengah X. Maka X-nya sama dengan ada yang udah dapat jawabannya berapa? A, B, C, D, E. Nggak ada E juga. A, B, C, D, C, K. Oke, kata Bunga C. Oke, kita keep jawabannya Bunga. Ada yang jawab lain? Atau pada sama jawabannya sama Bunga? Oke, kita masih punya waktu 2 detik lagi. Oke, oke, sama C juga. Oke, karena waktunya udah habis, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, Peter Parker ingin melihat nilai X dengan yang memenuhi persamaan F kuadrat X min 6fx sama dengan min 8. Fx sama dengan setengah X. Nah, ini itu caranya gini guys. Ini aku coba pakai cara cepat. Jadi caranya ada 2 sebenarnya. Aku cobain pakai cara cepat dulu ya. Biar kalian nggak yang kayak banyak banget caranya. Kita pakai cara cepat dulu, cara gampang, cara simple. Oke? Oke. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, itu sebenarnya kalau kita pindahin min 8-nya ke samping, itu jadi F kuadrat X min 6 Fx plus 8 sama dengan 0. Ya kan? Nah, udah kayak gini nih, udah kelihatan. Tapi agak susah mungkin ya kalau ngelihatnya, karena aku sendiri kayak agak, aduh, nggak kelihatan nih gimana persamaan kuadratnya. Gitu. Nah, ini kalian pakai permisalan aja. Misal, Fx sama dengan A. Kak, yang ininya diapain? Diemin aja dulu, nanti baru kita main sama yang dia. Jod, kita jadiin A kuadrat min 6A ditambah 8 sama dengan 0. Bikin faktorial. Nah, faktorial. Kalau ditambah hasilnya harus min 6. Kalau dikali hasilnya harus plus 8. Angka apa aja itu? Oh, ternyata ada yang namanya angka nggak tuh? Min 4 dan min 2. Berarti kita tahu A sama dengan 4, A sama dengan 2. Gitu. Nah, udah selesai belum? Belum, karena tadi kan kita minjem ke A-nya. Kalau minjem harus dibalikin, tidak boleh diambil. Seperti pulpen yang jatuh dan diambil pas lagi piket. Oke, guys? Nah, eh nah, ini kita pindahin. Ternyata tadi tuh ini adalah fx log sama dengan A. Fx sama dengan A. Yang diminta sama si Peter itu adalah X. Karena ini masih fx, masukin fx-nya. Ternyata fx itu adalah setengah X
Sorry banget ini kenapa A? Nah, ini 4, ini 2. Kan A-nya udah diganti. 4. Berarti X kali silang, 4 kali 2, X sama dengan 8. Di sini, setengah X dengan 2, X kali silang, 2 dikali 2, X sama dengan 4. Makanya benar jawabannya yang C. Oke, jadi kalau ada soal persamaan kuadrat, itu coba kalian pakein dulu, apa namanya, pakein dulu permisalan, biar lebih kelihatan lagi persamaan kuadratnya, gitu. Ada yang mau ditanya dulu dari persamaan kuadrat ini, guys? Aman, Rizal aman. Oke. Yang lain gimana nih selain Rizal dan Casalsa? Oke, aman. Mana reactionnya, guys? Reactionnya. Jangan tidur dulu ya. Jam berapa nih sekarang? 7.57. Besok hari Sabtu. Libur kan berarti? Nah, kalau cara keduanya mungkin kalau kalian wondering gitu kayak, cara keduanya gimana sih, Kak? Cara yang susahnya gimana? Itu ya fx-nya tinggal kalian masukin aja ke atas. Terus baru deh nanti kalian lakuin persamaan kuadrat, aljabar, dan lalalala. Tapi aku kurang suka karena terlalu banyak pecahan. Bilangan pecahannya terlalu banyak. Jadi aku lebih milih yang ini karena resiko salah ngitungnya lebih dikit. Tuh. Oke, kita lanjut. Bye-bye Peter Parker. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, siap-siap kita lanjut ke nomor 4. Ada yang tahu ini dari film, dari drama Korea siapa? Dia dari drama Korea siapa? Apa? Sorry. Taxi driver. Apa? Taxi driver ya? Yes, betul banget dia dari taxi driver. Nah, ternyata dia pengen nanya nih, GX 3X min 1 akarnya segini. Berarti P sama Q-nya gimana? Hubungannya ternyata nih. Dia mencari hubungan. Wih, pacar Anda. Maaf banget ya, aku memakai foto pacar Anda. Jadi kayak, tolong izinkan saya untuk memakai foto pacar kamu. Ya, 2 menit, 2 menit, 2 menit. 2 menit. Ada yang udah dapat jawabannya? Ada yang udah dapat jawaban? Sisa 13 detik lagi. Eh, oke, Fasya jawabannya A. Kita bahas sekarang, mau ada yang mau kita bahas sekarang aja ya? Oke, kita lihat ya. Ternyata Kim, ini tuh sebenarnya caranya kayak yang tadi nggak sih? GX kuadrat min 4 GX sama dengan 3. Terus apa lagi? Ada GX sama dengan 3X min 1. Oke. Nah, oke. Kalau udah kayak gini, ternyata caranya samanya sama yang tadi ya. Ya kan, bener kan? Oke.
Berarti kita pakai yang pertama dulu, tapi permisalin. GX-nya jadi A. GX-nya jadi A. Oke, lanjut. A kuadrat min 4A sama dengan 3. A kuadrat min 4A min 3. Sorry banget. Aku lupa ngasih tahu lagi. Di soal ini ada yang salah. Soal ini ada yang salah sebenarnya. Jadi ini harusnya pakai -3. Gitu guys. Maaf banget. Aku lupa banget. Iya, ada yang salah soalnya. Aku lupa ngasih minusnya. A sama dengan -3, A -1. Gimana berarti di sini A sama dengan 3, A sama dengan 1. Tadi udah minjem. Berarti harus apa? Harus dibalikin. A jadinya GX sama dengan A sama dengan 3. Eh, nah, GX sama dengan 1. 3X. Sorry. 3X min 1 sama dengan 3. 3X min 1 sama dengan 1. Tuh, oke. Tadi berarti kita udah dapet nih. Gimana sih tadi jadinya? Pindahin ruas biar kita bisa tahu. 4/1. Per 3. 4 aja, sorry. X-nya berarti sama aja 4/3. 3X sama dengan 2. X sama dengan 2/3. Ternyata katanya akarnya itu jadinya alfa dan beta. Ya udah, yang ini kita perumpamain alfa, yang ini kita perumpamain beta. Kak, kenapa yang ini alfa? Kak, kenapa yang ini beta? Nah, sebenarnya karena di sini nggak ada syaratnya, kalian bisa milih yang mana aja sih, karena nanti hasilnya pasti sama. Tuh, oke? Oke. Lanjut. Kita udah tahu nih ternyata tadi hasilnya adalah alfa sama dengan 4/3, beta sama dengan 2/3. Masukin 3 alfa ditambah 3 beta, 3 dikali 4 akar per 3, 3 dikali 2/3. Coret, 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 coret. Berarti hasilnya P sama dengan 6. Kalau P-nya sama dengan 6, Q-nya sama dengan 7. Berarti yang benar adalah jawabannya. Yang mana guys? A, B, C, D, E, E. Kenapa sih ada E-nya terus A, B, C, D? B. Betul banget. Nah, aku tuh selalu ingetin semua materiis kalau lagi kelas cara menjawab nomor D. Kapan sih kita menggunakan, kita milih pilihan nomor yang D. Nah, pilihan yang D itu kita pakai pas lagi kamu mendapatkan jawabannya nggak ada jawaban dan juga di saat kamu menemukan dua jawaban. Oke? Yes, benar bombastis banget. Tuh, oke? Ada dua caranya. Nah, kalau satu jawaban ya udah berarti pakainya A, B, C. Kalau jawabannya ada dua, sebenarnya masuk ini juga bisa, tapi ini juga bisa gitu. Ya itu berarti kamu dapat dua jawaban, maka jawabannya yang D. Oke? Oke. Ada yang mau ditanya dulu? Apa sudah bombastis nih kita semua, guys? Apakah soal ini kita sudah mulai bombastis? Oke, bombastis Carlos. Oke, ada kucing. Selain Carlos, pada bombastis juga kah? Oke, aku udah menemukan jempol 3 dan Adita juga sudah bombastis. Kalau ada yang mau ditanya, nggak usah malu ya guys. Langsung aja kalian tanya. Aman banget kok. Nggak bakal digigit. Oke? Oke. Oke. Kita lanjut kalau kayak gitu. Kira-kira gestar kita sekarang siapa ya? Wow. Sheldon Cooper. Kalian pernah lihat dia nggak sih kalau lagi scroll TikTok terus habis itu ada kayak part.
Yang Sheldon part berapa, part berapa, part berapa. Karena aku pertama kali nonton yang Sheldon dari TikTok, right? Yang Sheldon. Oke, kita 2 menit ya, nggak kelihatan ya, kita gedein. Sama Sheldon Cooper. 2 menit. Oh iya, ini adalah materi fungsi kuadrat ya guys. Tadi persamaan kuadrat, sekarang kita ke fungsi kuadrat. Oke, udah waktunya nih. Ada yang udah jawab? Siapa yang udah jawab? B for bombastis. Oke, jawabannya ada B for bombastis. Oke, sebelum itu kita bahas dulu nih. Kaget tau gak sih pulpennya hilang. Oke, Sheldon Cooper menemukan grafik. Kira-kira mana ya pertanyaan yang benar? Sumbu simetri dan titik puncak. Oke, pertama kita cari dulu maksudnya sumbu simetri itu kayak gimana sih? Oke, ada yang namanya garis simetri. Garis simetri itu adalah kejadian di mana kita ngebelah sesuatu. Gimana ya? Pakai apa ya? Sebentar, mencari dulu. Misal ada ini. Ini adalah scientific. Oke. Misal ada ini, terus habis itu kita buat ada garis simetri. Maka dia ada pas di tengah-tengah, di mana dia ini bagian di sini sama bagian sini. Kalau ini ke sini satu, dari sini ke sini 1,5 senti, dari sini ke sini juga 1,5 senti. Itu artinya eh, sumbu simetri. Kalau di fungsi kuadrat kayak gini. Ini sumbu simetrinya adalah di sini. Dan ini adalah titik yang simetrinya. Nah, aku mau nanya, kalau titiknya di sini nih, di paling ujung, dia kan ngebelahnya sama ya. Ini namanya berarti samanya sama dengan apa sih? Simetri ini sama dengan apa kalau di sini? Sumbu simetri. Dia juga di sini sama dengan titik puncak. Karena titik puncak itu selalu ada di tengah-tengah. Lah kenapa nih tulisan CA-nya tiba-tiba mengecil? Gitu. Oke? Yes, nilai minimum atau nilai maksimum. Atau artinya titik puncak. Tuh. Oke. Itu fun fact. Kalau nonton yang Sheldon, itu dia suka banget ngasih fun fact. Kayak fun fact about train, fun fact about graphic, kayak gitu. Nah,
Sekarang kita lihat dulu nih. Kita lihat, kita mau tahu apakah nomor satu ini benar, apakah nomor satu ini salah. Itu kita lihat dulu. Nah, katanya sumbu simetri Y gimana? Oke. Nah, biasanya kalau kalian ada nih, ada, bentar, aku ambil ini. Ada amplop. Dari sini ke sini, itu 10 cm. Kalau ini kita lipat, terus kita tahu ini 5 cm, ini ke 5 cm juga. Terus abis itu, sorry, lipatnya gini deh. Ini, misalnya lipatnya gini. Tuh. Yang ini dari sini 1, dari ini tuh 3 cm. Terus yang di sini 7 cm. Kayak gitu. Nah, terus kalau dibuka, itu kan berarti jadinya 10 cm. Kalau kita mau cari sumbu simetrinya, berarti 3 ditambah 7 dibagi 2. Ya kan? Kan 3 ditambah 7, 10. Terus kita bagi 2. Ternyata 5 cm, 5 cm. Jadi di titik puncak juga kayak gitu ya. Nah, kita lihat nih. Ternyata di Y1, Y1-nya tambah Y2 sama dengan, di per 2. Karena ini kan dari sini ke sini, terus kita mau cari titik sumbu simetrinya. Tuh. Makanya ini kita tambah dulu. 1 ditambah minus 3, 2. Maka ini sebenarnya Y-nya itu di mana? Y-nya itu adalah minus 2 per 2 atau Y-nya sama dengan min 1. Berarti kita tahu bahwa yang satu itu benar, tapi yang nomor 2 ini salah, tetot. Nah, titik puncak. Sebenarnya nyari titik puncak itu kalau cuman kayak gini, kamu harus bikin dulu nih persamaan kuadratnya, tambah BX ditambah C. Nanti habis itu kalian baru bisa nemu XP-nya berapa. Ini B per 2A. Tuh. Tapi, ini tuh nggak perlu kita cari sekarang. Kenapa? Karena di sini itu titik puncak, tadi kan kita udah tahu bahwa titik puncak sama sumbu simetri itu satu titik. Gitu. Makanya kita udah tahu kalau di sini titiknya X, Y, dan Y-nya itu min 1. Cari aja yang Y-nya min 1. Ternyata nomor 3 itu min 1 juga. Makanya dia juga centang. Sedangkan ini salah. Makanya jawabannya jadi yang B. Oke, ini materi fungsi kuadrat. Materi fungsi kuadrat ini biasanya keluar dalam bentuk grafik atau enggak nanti dari persamaan dari fungsi kuadrat kalian harus bikin jadi persamaan kuadrat. Ini selain suka keluar di SNMPTN, sering keluar di UTBK tahun lalu kemarin, itu sering juga keluar di SIMAK. Jadi selain kalian belajar SNMPTN, kalian belajar SIMAK, belajar utul, belajar apalagi satu lagi utul gitu. Itu rumusnya Y ya Kak. Kalau nyari sumbu simetri ketika ada dua titik. Betul banget. Kita nyari titik tertengah. Kalau di statistika kita nyari mediannya sih. Gitu. Kita nyari titik tengah yang ada di sini nih. Nah, ada yang mau ditanya lagi? Vira udah jelas? Oke. Jujur nih, kalau ada yang mau tanya, tanya aja ya guys ya. Oke, udah bombastis. Titik puncak itu kurang jelas. Oke, ibaratin aku lagi nyari sesuatu yang bisa aku ibaratin. Oke, ini aja lah. Ibaratin ini adalah grafik. Titik puncak itu apa? Titik yang paling tinggi atau titik yang paling rendah. Itu artinya titik puncak. Nah, kalau di persamaan kuadrat, kalau di fungsi kuadrat, itu pasti cekungannya itu kanan kiri sama. Gak mungkin yang satu landai, yang satu tajam kayak gini. Gak mungkin. Kalau di fungsi kuadrat, itu udah pasti dia kayak gini. Kayak cibi gitu. Kayak gini. Terus di sini, yang paling ujung sini, itu adalah titik puncak. Gitu. Titik puncak atau titik yang eh, paling ujung. Titik paling ujung. Either paling tinggi atau paling rendah. Paham, Sa?
Ada yang mau ditanya dulu? Oke, sama-sama. Oke, kalau kayak gitu, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal nomor 6 tentang bangun datar. Waktu kita belajar bangun datar pas lagi sekolah, itu kayak kelihatannya, oh persegi, oh segitiga. Tapi kadang kalau di UTBK tuh ada yang kayak, wah ini bangun apa kok gue nggak pernah belajar. Bombastis ternyata sebenarnya itu udah pernah kalian pelajarin aja. Cuman lebih advance biasanya. Kita lihat dulu. Take a look. Ada SpongeBob. SpongeBob SquarePants. SpongeBob SquarePants. 2 minutes. 2 minutes starting for now. Oke, waktunya udah habis. Ada yang udah bisa ngebantuin SpongeBob? Fun fact, aku ketularan Sheldon. Aku dulu suka banget sama SpongeBob. Aku grow up with SpongeBob. Kartun aku nih si kuning ini. Mungkin itu alasan kenapa aku sekarang banyak ngomong bawel. Cerewet. Ayo, A, B, C, D. B, oke. Syafira jawab B. Alasnya 36 bukan C. Oke, alasnya kok aku malah nemu 21. Oke, oke. Katanya dia nyari apa? Coba kita highlight dulu. Luas taman yang tidak hitam. Oke, kita lihat ya. Kita cari luas taman yang hitam dan juga tidak hitam, semua kita cari. Oke, katanya kita di sini dapat bekal bahwa luas taman A, B, C berturut-turut adalah 16, 36, dan juga 9. Pas kita lihat ternyata dia persegi nih. Rumus dari persegi berapa ya guys? Ayo, rumus persegi berapa? Rumus luas persegi. Luas persegi adalah sisi kali sisi. Oke, kita lihat dulu yang A. Yang A. Katanya luasnya itu berapa? 16. S kali S. Berarti sisinya berapa kalau 16? 4. Betul. Yang B. 36. Sisi kali sisi. Sisinya berapa? 6. Wih, cepet banget. Aku belum lihat sudah ini. Ini pasti udah juga nih. Oke.
3. Oh, bombastis kalian ini. Aduh, bentar. Gitu. Aduh. Oke, kita tulis dulu. Ternyata di sini 4, sini 4, di sini berapa? 6, di sini juga 6, sini 6, ini juga 6. Itu nggak penting lah, ngelakuin. Terus ini berapa? Ini 3, ini juga 3. Berarti kita tahu dari sini ke sini berapa sih guys panjangnya? 4 tambah 6 tambah 3. Ayo, 4 tambah 6 tambah 3 berapa? 4 tambah 6 tambah 3. 13. Betul. Ini 13. Oke. Karena ini juga persegi nih si tamannya. Berarti kalau ini 13, berarti ini juga harus 13. Nah, kita kan mau nyari tinggi segitiganya ya. Ternyata kalau kita lihat dari sini ke sini itu tingginya 6, ya kan? Tik 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 tuh 6 tingginya. Sama kan? 6. Berarti kalau di sini 6, sisanya jadi berapa sih guys? Ayo, 13 dikurang 6 sama dengan 7. Berarti kita udah tahu nih bahwa ini kita bilang aja rumus D itu berarti tingginya sama dengan 7, alasnya sama dengan 6. Sedangkan dia segitiga. Kita cari ya rumus segitiga. Rumus segitiga adalah ruas segitiga A kali T bagi 2. Alasnya berapa? Alasnya 6, tingginya 7 dibagi 2. Jadinya berapa sih ini? 21. Nah, ditanyanya luas yang tidak hitam. Kalau luas yang tidak hitam, berarti yang putih. Yang ini nih yang putih. Nah, jadi berapa sih guys? Kita tambahin aja. A, ditambah B, ditambah C, ditambah D. Ada yang bisa bantu aku? A tambah B tambah C tambah D berapa? 6 tambah 4, 10, 10, 13. 13, 21. Jadinya, berapa kok udah bombastis banget? 10. Oke, dapetnya 34, bener nggak? Aku dapetnya 34. Oke, betul kata Zahra, kata Laura. Oke, jawabannya nggak ada. Apakah yang salah soalnya lagi? Kayaknya aku lupa lupa pakai aqua deh. Makan, minum aqua, sorry banget. Nah, kalau luas yang taman yang hitam, yang diarsir, kita cari dulu luas seluruhnya. Luas seluruhnya berapa, guys? Berapa kali berapa? Coba. Berapa kali berapa? Ya, soal SpongeBob. 169 dari 13 dikali 13. Atau 169. Karena apa? Karena dari sini ke sini 13, dari sini ke sini 13. Maka 13 kali 13. Betul banget, Amalia. Oke. Berarti luas yang diarsir itu adalah 169 dikurang 34. Berapa tuh jadinya? Berapa? 135. Oke. Ada yang salah hitung nggak sih, guys? Setelah aku lihat, ternyata ada. Tuh bener, Iris. Keren banget, Iris. Kak, harusnya 16 ditambah 36 ditambah 9 ditambah 21. Betul banget. Berarti ini kita salah nih. Ini harusnya benar. Karena kenapa? Karena 4 itu kan sisi. Kita harusnya mainnya apa? Mainnya ke sini nih. Salah kita. 16 ditambah. Jadinya berapa sih hasilnya? Ditambah 9 ditambah 21. Berapa tuh? Ya, berapa? 16 ditambah 36 ditambah 9 ditambah 21. 82. Oke, betul. 82. Ya udah, ini tinggal kita kurang dari 82. Berapa nih kalau dikurang 82? 87. Tuh. Kalau ditanyanya taman yang tidak hitam, berarti 82 ya. Kalau ditanya taman yang hitam, itu berarti 87. Bombastis bukan? Jadi sebenarnya
sebenarnya ya guys, ini kayaknya sih ini ada apa sih namanya itu? Kalau dibilang rahasia publik. Kalau soal-soal UTBK itu biasanya rumusnya adalah rumus yang udah kalian tahu. Tapi biasanya caranya itu bisa kalian ketahui kalau kalian banyak kerjain soal. Kayak gitu. Kayak gini. Kalau di sini kan kalau kelihatannya kayak, wow, bombastis susah. Ternyata pas lagi udah dibahas, wow, bombastis gampang. Ya kan? Walaupun sama-sama bombastis. Tapi mendingan bombastis gampang daripada bombastis susah. Quotes of the day. Bombastis susah lebih nggak enak daripada bombastis. Apa sih? Nggak jadi nge-quotes, guys. Karena nggak jelas quotesnya. Kalau luas SpongeBob-nya kayaknya sih bisa dilihat di wastafel masing-masing ya. Kalian lihat aja tuh ya. Wastafel masing-masing. Harusnya ada pilihan setuju Rijal, setuju. Ketik satu dan tuh kan mau ngelawak aja susah loh. Tanda tangan petisi. Udah nggak lucu aja sih. Ada yang mau ditanya dulu BTW guys? Daripada mendengar saya melawak nggak jelas gini. Aman, Rijal aman. Yang lain nih teman-teman Rijal ada siapa aja nih di sini? Tifa, Salama, ada Naira, ada apa? Oh, nothing. Oke, Iris. Thank you. BTW thank you ya. Tadi udah nge-point out kesalahannya. Aman, 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 aman. Oke, oke, oke. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oh ya, BTW aku bakal ada ini kejutan di akhir. Tadi aku nggak mau ngasih tahu, cuman aku excited. Jadi aku harus ngasih tahu. Di akhir ada kejutan. Jadi jangan pergi. Nanti dong, kalau aku kasih tahu sekarang nanti nggak kejut lagi. Gitu. Oke? Sekarang nomor 7 dulu nih. Nomor 7 dulu. Eksponen. Oke. Nih, Berlin. Wih, Berlin yang ini Berlin bertemu Tokyo. Ini efeknya agak kayak Twilight ya. Tapi kayak cinta-cinta. Oke, 2 menit. 2 menit. Kelihatan kan? Ada yang udah dapat jawabannya, guys. Ada yang sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Apaan sih? Hmm. Sudah waktunya ada yang tahu jawabannya apa, ada yang udah bisa membantu Tokyo dan Berlin. Mungkin kalian bisa menjadi the next money heist. Jangan dong, amit-amit ya Allah. Cuman ya bisa membantu. Kira-kira nama kalian jadi apa? Jakarta, Bekasi, Depok. Kocak banget ya. Depok. Ya. Jadi kayak lagi mau tawuran jatuhnya kalau ngomong, Depok. Ada yang tahu jawabannya A, B, C, D? Atau mau kita bahas sekarang? Ketik satu kalau kalian pengen ngebahas sekarang.
satu-satu. Oke, kita bahas sekarang ya. Oke, nah katanya apa sih? Berlin bertemu dengan persamaan saat ingin ngambil emas bersama Tokyo. Susah juga ya ngambil emasnya harus ada pertanyaan matematika eksponen seperti ini. Oke, nah saat ini di kode dari safety-nya ternyata hasil dari A min X plus Y. A min X plus Y ada di sini. Berarti kita harus pecahkan dulu persamaannya. 2020 min 2019 sama dengan AX Y. Ada satu sifat logaritma yang akan kita, logaritma, panik ya. Ada sifat eksponen yang bakal kita pakai di persamaan ini. Yaitu, di persamaan ini. A, X ditambah Y, itu sama aja AX dikali AY. AY. Nah, ternyata ini itu beda ya guys. Kalau beda tuh dia belum bisa dipakein, belum bisa dikurangin gitu. Ini harus kita ubah dulu. Jadi kalian berpatokan aja sama yang eksponennya paling kecil. Dan terus bisa kalian pakai ini. Kalau di sini kita tumbuhin ada 2019, berdasarkan rumus ini, dua yang di samping ini pangkatnya berapa sih guys? Ayo. Satu, betul banget. Kenapa satu? Karena 2019 ditambah satu, itu hasilnya 2020. Oke? Aman ya sampai sini ya. Dari mana ininya udah aman, udah kita solve. Lanjut. Min 2019 sama dengan AX. Sebenarnya dari sini udah bisa dikerjain. Tapi biasanya pada bingung juga. Masih ada yang kayak, hah ini gimana? Kita permudah. Dunia ini bisa dipermudah kapan saja, Bun. Amin. Amin aja dulu. 2M min M sama dengan AX. Berarti jadinya M-nya sama dengan M aja. Atau artinya 1M ya. Ingat ya. M, kalau nggak ada temennya, berarti dia ditemenin sama 1. Sama dengan AX. Udah minjem, balikin. Y dikali, 1 dikali plus sama dengan AX. Ya udah, dari sini kita udah menemukan nih, udah bombastis ternyata. Kita udah dapat A-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 2019. Sisa kita masukin aja deh ke sini. A1 minus 2 ditambah 2019. Maka jawabannya adalah 2018. Tahu jawabannya yang A. Dan Berlin dan Tokyo berhasil mendapatkan emas. Kan udah langsung nyanyi tuh Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao. Ulam matina, mission azato. Kak, boleh tolong jelasin ulang? Otakku nggak mudeng. Boleh bingo. Oke, jadi perumpamain ya. Kalau ada Berlin nih, Berlin mendapatkan persamaan kayak gini. Nah, kenapa Kak bisa dapat kayak gini? Kenapa ini tiba-tiba 2019? Nah, ini tuh ada angka 2020 sama 2019. Terus ada rumus logaritma A ditambah Y sama dengan AX dikali A, Y. Ini kalian ambil aja angka yang paling kecil pangkatnya, biar lebih gampang untuk dipakein. Karena kalau enggak nanti bakal ada minus-minus ribet. Oh ya, sorry, bener C. C. Nah, terus kita lihat, kenapa ini bisa dipecah kayak gini? Ini karena yang satu pengen kita bikin 2019. Maka jadinya tambah 2019. Karena di sini itu 2020, 2009 harus 2019 harus ditambah berapa biar dapat 2020? Berarti harus ditambah 1. Makanya jadinya adalah 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2019. Aman ya sampai sini? Nah, udah kayak gitu, ini kita misalin. Misal
Kita jadiin aja 2019 itu M, biar lebih gampang kelihatannya. Jadi kita juga meminimalisir risk yang ada. Jadi jadinya 2M min M, karena ini kita ubah 2M min M, sama dengan AXY. Dapat deh. Ternyata jadinya 2 dikurang. Ini kan 1 ya guys ya. 2 kurang 1, 1. Dapat deh. Pindahin. Karena tadi udah minjem, balikin. 1 dikali 2, 2019. Nah, ini berarti angkanya sama-sama yang ada di tempatnya. Ini juga di sini ke sini. Dan ini ke sini. Gitu. Terus tinggal masukin deh. Paham nggak Fitri sama Iris? Ada yang mau ditanya? Oke, got it. Oke. Oke, yang lain gimana? Udah bombastis? Atau ada yang mau ditanya lagi? Udah bombastis sekarang? Oke, paham. Kejebak sama operasi perkalian dulu. Iya, makanya jadi kayak agak pusing gitu sih. Cuman ya, kayak udah pada bombastis. Oke, udah bombastis. Kita lanjut ke soal nomor 8 nih. Ternyata ada yang namanya eksponen logaritma. Apa sih eksponen dan logaritma? Ini adalah keadaan di mana soalnya dikawinin. Kenapa bahasanya dikawinin ya? Aku tuh dari SMP diajarinnya kayak gitu. Cuman kayak digabung ya, kita bilangnya berteman lah. Nah, lebih bagus tuh bahasanya berteman. Nah, ini adalah soalnya. Ah, ini nggak ada gestarnya nih, Kas. Yang bikin saya, yang bilang nggak asik saya. Maksudnya apa coba? 2 menit. Maaf ya atas kerendemanku ini. Kemiat nggak tuh gue ngomong? Kayak udah pada dijawab cek. Kita bahas aja kali. Gila, cepet banget kalian bombastis. Tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan untuk rakyat Indonesia dan juga calon presiden. Nggak tahu siapa, kita tepuk tangan dulu. Oke, lanjut. Nah, jika diketahui fx sama dengan 2020 gx, gx sama dengan 2x, dan x sama dengan 2 min 1. Berarti ini log ya. Apa itu long? Panjang. Nah, lanjut. Kita lihat. Kita kalau ada kayak gini, lihat dulu dari persamaan yang paling kecil. Kalau di sini persamaan yang paling kecil adalah X sama dengan 2 min 1. Dia sudah kelar persamaannya. Habis itu persamaan yang paling kecil lagi apa? GX. Karena tinggal masukin X doang. Oke, kita masukin ya. G sama dengan 2 min 1 sama dengan 2 dikali 2 min 1. 2 min 1 itu sama aja setengah. Tahu GX, G2 min 1 itu sama dengan 1. Tuh, betul Safira. Kita lanjut ke persamaan yang rumit. Masukin X-nya. 2 min 1. Sama dengan, ini kita harus berubah warna nih. Nanti agak bombastis takutnya. Min 2 min 1. Tadi kita udah tahu GX 2 min 1 itu berapa? 2020 dengan 1. Berarti kita udah tahu ya, kalau itu adalah jawabannya ternyata 2020. Udah selesai? Ya belum lah. Kita ke pertanyaan dulu Maze. Gitu. Ternyata ada 2020 log fx. Log fx-nya kita ganti
jadi F2 min 1. Berarti jadi 2020 log 2020. Nah, ini ada fun fact juga ya, fun fact bombastis. Kalau ada A log A, itu pasti selalu sama dengan satu. Mau A-nya itu 1000, sejuta, 1 miliar, 1 M, gitu. 1 M sama 1 miliar kan sama ya? Ini jelas. Otak saya. Satu. Makanya nanti jawabannya satu. Gitu. Gimana? Apakah caranya gampang dicerna? Atau ada yang mau ditanya dulu? Ada yang mau tanya atau kita udah di bombastis nih guys? Apa kita sudah bombastis sekarang? Udah bombastis ya? Oke. Safira udah bombastis. Carlos udah bombastis. Oke, Kila juga udah bombastis. Belum ada yang mau tanya ya? Kita lanjut lagi nih berarti ya. Untuk bombastisan ini. Ke soal nomor 9. Fun fact. Ya. Jadi kita mengerjakan MTK sambil aku memberitahu fun fact about myself. Kayak lagi bikin TikTok makeup. Kayak seru deh. Apa sih? Aku suka banget sama angka 9 gitu. Jadi ini kita ngerjain bangun datar lagi. Kita lihat. Ini bangun datarnya bombastis. Kita bertemu dengan Jake Peralta. Welcome, Jake Peralta. 2 minutes, 2 minutes. Ada yang sudah bisa ngebantu Jake Peralta atau Jake Peralta ini nggak usah kita bantu. Bantu ya guys, kita harus membantu sesama. Maaf banget, bunyi tuh kursi saya. Ada yang udah dapat jawabannya? A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. A untuk A for anjay. B for bombastis. C for cinta. D for duar. Sebenarnya B itu bisa menjadi bombastis sama bisa jadi bejir. Tapi kayak kita pakai bombastis kali ini. Oke, kata Dita duar. Ada yang dapat yang lain? Stop. Kaget. Selain Dita, ada yang bisa mendapatkan jawaban lain? Mungkin anjay, bombastis atau cinta? Atau duar? Oke, Dita jawab duar. Kalau mau dibahas, kalau mau dibahas, coba ketik dua. Weh, Afor Amatoris. OMG, Zahra. Pencet dua, guys, kalau kita mau bahas. Dua, dua, dua. Dua. Sarimi isi dua. Oke. Oke, kita bahas ya. Katanya Jake Peralta mendapatkan persegi panjang ABCD. Nah, jika saat dihitung panjang BE, PE, EF, dan FC itu sama dengan 5. 5, 5, 5. Berarti panjang dari sini ke sini adalah berapa? 15. Thank you, Shapira. Lanjut. Katanya, DX, GH, HC, 3CM. 3, 3, 3. Berarti panjang dari sini ke sini adalah 9. Betul. Oke. Dia minta apa? Luas daerah yang warnanya hitam ya. Nah, sebenarnya dari sini juga udah kelihatan. Kita lihat dulu ke luas yang pertama. Luas ini kan alas kali tinggi ya. Bagi 2.
Alasnya udah tahu belum berapa? Coba alasnya. Alasnya dulu deh. Nih, alasnya berapa sih ini? 3. Thank you, Jawir. Kali, oke. Nah, lihat tinggi. Tinggi itu berarti dari titik yang paling tinggi ke titik yang paling rendah. Berapa nih titiknya, tingginya jadinya? 15, betul. Berarti ini kalau udah dingin jadi 45/2. Biarin aja dulu. 2. Alasnya berapa sih? Alasnya? Alasnya 5, betul banget. Tingginya? Ayo, tingginya. Coba lihat segitiganya dari mana ke mana. Tingginya berapa? Oke, cepet juga. 9. Bagi 2. Tahu sama aja. 45 juga ya. Bagi 2. Jadi kalau ditambah, jadi berapa? 45. Maka jawabannya bombastis. Betul, udah 2,5. Bombastis. Pada udah bombastis belum nih? Dengan soal yang ini, apakah kita sudah bombastis? Enak? Bejir. Kayak, udah bejir ya, udah bejir. Oke. Udah bombastis kan? Udah bombastis kan, guys? Oke. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Selain mungkin ada yang mau ditanya dulu, ada yang mau kita bahas. Tinggi 9-nya dari mana, Kak? Dari mana? Karena ini 3. Terus ke sini 3. Jadi 6. Terus di sini 3. Jadi 9. Gitu, Iris. Paham? Sama kayak yang di sini juga. 5, 5, 5. 15. Kak, kok jawabannya 45? Kenapa? Nih, kalau dilihat 45, 2 ditambah 45 bagi 2, itu kan sama aja sama berapa sih nih? Jadinya, lah nggak bisa ngitung nih tiba-tiba. 90, ya kan? 90/2. Atau artinya 45. Bener kan? Gitu. Makanya kita dapat jawabannya 45. Ada yang mau ditanya dulu sebelum kita bombastis? Kak, kenapa alas kali tinggi L1 sama L2-nya beda? Karena beda segitiga, guys. Kalau kalian lihat, ini kan segitiga yang di sini ya. Ini kan garisnya, alasnya 3. Tingginya 15. Terus kalau yang ini, alasnya 5. Tingginya 9. Gitu. Kak, kenapa tingginya 15? Karena dari tinggi itu artinya segitiga yang paling tinggi, titik segitiga yang paling tinggi, ke titik segitiga yang paling rendah, itu berapa? 15 cm. Sama kayak yang ini. Titik paling tinggi, sini titik paling rendah, 9. Tuh. Paham, guys? Betul. Oke, udah bombastis sekarang? Udah bombastis? Oke. Oke, jadi itu soal yang kita bahas hari ini, tapi jangan leave dulu. Pokoknya awas sih jangan leave dulu, karena kita harus bombastis bareng. Aku pengen ngasih surprise ke kalian. Jadi jangan leave dulu, karena aku juga mau minta tolong bantuin bikin feedback, biar kita lebih sering ketemu. Semakin banyak feedbacknya, semakin sering kita ketemu. Oke? Kita sepakat ya? Bombastis deal ya? Oke. Sebelum itu aku pengen ngasih tahu dulu, aku pengen promosi dikit. Jadi aku lagi buka kelas di Tutorin L. Jadi ini kelasnya bedanya sama kelas yang kayak sekarang itu adalah kelas ini aku em, ngebahas per materi, di mana lebih mencakup materinya dan kita ngebahas eh, dari nol banget. Pokoknya dari nol banget kita bahas dan untuk ini ada pesan dan kesan dari teman-teman. Waktu itu pernah ngerjain juga nih, ikut fungsi kuadrat, terus ikut persamaan kuadrat. Yes, ini private, cuman buat 20 orang doang sekarang. Nah, spesialnya dari di tutorial yang sekarang, itu adalah kita di sini, aku insya Allah, kita mau ngebuat harganya kita turunin, dan terus 25% dari hasil pembayaran akan goes to teman-teman kita yang ada di Gaza. Jadi di sini adalah belajar sambil berdonasi gitu. Jadi kalau kalian mau ikut bisa banget langsung DM aku atau masih ada yang mau ditanya-tanya bisa langsung aja nge-DM aku.
atau mau langsung daftar, bisa langsung daftar aja. Mungkin bisa kalian SS atau apa di sini. Dan mungkin ini aku kasih juga sih di sini. DM IG boleh, DM Twitter boleh, terserah kalian. Aku yang mana aja. Gitu. Oke, oke. Mungkin aku kasih waktu 5 detik untuk nge-screenshot atau nggak apa dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau udah kelar, udah di screenshot, udah apa, makasih banget waktunya. Aku mau ngasih tahu soal ini nih, soal yang bombastis yang kalian tunggu-tunggu dari tadi. Nah, sambil aku announce, aku mau bilang makasih dulu, udah ikut kelas aku, udah ikut kelas aku hari ini. Semoga baik-baiknya kalian ambil dan jelek-jeleknya kalian buang, dan semoga habis kelas ini kalian ngomong bombastis terus dan terus bisa mendapatkan kampus dan juga jurusan impian kalian gitu. Nanti kalau ada yang keterima di UI, keterima di UPN, keterima di Jabodetabek, bilang aku ya. Nanti kita main bersama. Nah, sebelum live kita uh, tolong isi feedback form di sini karena semakin banyak feedbacknya, semakin banyak kita bertemu. Oke? Oke, Matoris bisa ya, Matoris. Nah, jadi uh, surprise-nya aku pengen ngasih satu slot untuk introducing L tanpa bayar, jadi free. Jadi ini adalah kayak bombastis kita hari ini, dan ini tuh untuk orang yang aktif sekarang. Satu orang aja yang aktif. Dan ini kalian itu hari ini serius bombastis banget. Aku seneng banget ngajar hari ini. Jujur aku kayak langsung bombastis seneng gitu. Dan jadi agak susah buat aku nyarinya sebenarnya karena kalian semua pada aktif. Jadi di sini aku milih random aja ya guys ya. Ini aku scroll dan di mana kursorku berada akan aku kasih. Oke. 1, 2, 3. Siapa nih? Oke. Aku mendapatkan ini. Ini nggak bisa direkam sih. Oke, jadi aku mendapatkan pemenang kita hari ini adalah siapa? Jing 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 jing. Oke, congratulations untuk Iris. Semoga apa namanya? Semoga bisa bermanfaat dan juga jangan lupa untuk nge-DM aku untuk mendapatkan slotnya. Oke? Oke. Bombastis. Untuk yang nggak dapat bisa tenang aja, kalian bisa langsung daftar aja ya di tutorin L. Kalau ada yang mau ditanya, bisa tanya dulu. Ini BTW 36.000 udah 2 kelas ya. Dan ini didapat bahas materi dari awal, record kelas, materi yang diajar, sama ada Kahoot dan pembahasan soal nanti. Oke, Oke, sebelum leave, nggak setiap pertemuan ini per 2 pertemuan. Jadi ini udah include dua-duanya. 2 pertemuan. Oke, Oke, bombastis kan? Good deal kan? Ini udah sambil belajar dan juga sambil berdonasi. Jadi kalian juga belajar, kalian juga berdonasi. Dan ini dua pertemuan gitu. Oke, eh, oh ya untuk kalian yang gap year, di sini mungkin ada yang gap year dan mencari waktu luang. Amatoris juga lagi oprek, kita tutup terakhir hari Minggu. Jadi kalau kalian pengen ikut, bisa banget lihat infonya di IG ataupun Twitter Amatoris ada. Oke, sebelum keluar, boleh banget tolong isi feedbacknya. Dan terima kasih hari ini udah seaktif ini. Congrats untuk Iris dan kalian semua udah pada keren-keren banget. Udah kelihatan banget calon-calon mabanya. Dan jangan lupa jangan lupa follow IG dan Twitter dan YouTube Amatoris. Nanti recordnya bakal ada YouTube Amatoris, PDF-nya bakal dikasih tahu, bakal dipublish juga di G Drive Amatoris. Gitu. Begitu guys, kalau buat kontak aku, mau ada nanya pertanyaan atau apa, bisa banget di IG aku dan juga di Twitter aku. Thank you guys semuanya. Terima kasih materis hari ini. Jangan lupa isi feedback. Dadah. Isi feedback yang love cintaku, muah